Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu yang berjudul analisis dan perancangan sistem, yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Andina, yang kedua Ika, yang ketiga Yusnita Yuni. Dan pemateri yang pertama yaitu Yusnita Yuni. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yusnita Yuni. Saya dari kelompok 9 akan memaparkan materi yang telah kami siapkan. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian materi yang telah kami paparkan. Jadi, analisis sistem merupakan tahapan pertama yang dilakukan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Adapun aktivitas yang dilakukan dalam fase analisis sistem yang pertama, dibentuk suatu struktur kerja yang akan memberikan gambaran mengenai sistem yang sedang berjalan dan harapan pemakai sistem pada sistem yang akan dibangun. Gambaran umum ini bisa berupa deskripsi mengenai sistem yang sedang berjalan, bisa berupa uraian, atau juga bisa berupa flowchart yang menggambarkan sistem yang sedang berjalan saat ini. Yang kedua, sistem yang akan dikembangkan dievaluasi dan dipisahkan berdasarkan prioritasnya. Sistem dengan prioritas tertinggi akan dipilih untuk pengembangan. Suatu sistem yang diusulkan harus layak, yaitu sistem ini harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Yang ketiga, identifikasi masalah dan solusi kebutuhan yang diperlukan selama proses pengembangan sistem. Yang keempat, dokumentasi hasil analisa yang berisi penemuan-penemuan dan rekomendasi serta alasan untuk mengembangkan suatu sistem baru dituangkan dalam analisa kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang penggambaran flowchart sistem yang berjalan pada calon penerimaan guru atau karyawan baru. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu flowchart. Dari sumber yang kami dapat, flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses dengan proses lainnya dalam suatu program. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam penggambaran flowchart ini. Di sini kami sudah memaparkan 4 poin penting dalam flowchart sistem calon penerimaan guru atau karyawan, yaitu calon guru atau karyawan, administrasi, tim seleksi, dan kepsek atau yayasan. Sekarang kita masuk ke bagian calon guru atau karyawan. Di bagian calon guru atau karyawan kita memulai, lalu kirim berkas pendaftaran melalui email. Setelah itu kita masuk ke administrasi. Di bagian administrasi akan mengecek berkas yang telah dikirim. Jika berkas yang telah dikirim memenuhi persyaratan, maka dilanjutkan. Dan jika tidak, maka dikembalikan ke calon guru atau karyawan. Jika disetujui, maka diberitahukan melalui email dan telepon. Setelah itu kita masuk ke tim seleksi. Di bagian tim seleksi akan menyeleksi calon guru dan calon karyawan. Jika lolos, maka dilanjutkan ke bagian kepsek dan yayasan. Jika tidak, maka diberitahukan kepada calon guru dan karyawan. Dan selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.